Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan review materi esensi psikologi dalam ibadah. Ini merupakan bagian dari mata kuliah psikologi Islam pada pertemuan yang kedua. Tentunya minggu kemarin sudah kita pelajari bersama apakah itu psikologi, apakah itu Islam. Dan pada kesempatan ini kita akan mengkaji apa sih esensi psikologi dalam ibadah itu. Ini ada beberapa sumber yang akan kita ambil, seperti contohnya nanti bukunya Raffi Saburi dan kawan-kawan. Oke, langsung aja. Yang pertama, ibadah menurut As-Siddiqi bahwasanya ibadah merupakan perantara, bukan suatu tujuan semata. Oke, kita sepakat sekali. Jadi ibadah itu tujuannya bukan kok untuk masuk surga, bukan kok untuk menjauhi neraka, tapi adalah sebagai perantara untuk mencari ridho dari Allah. Maksudnya adalah perantara seorang hamba menuju Robnya atau menuju Tuhan. Kemudian yang kedua, perspektif tafsir bahwasanya ibadah merupakan tunduk yang tidak akan terhingga. Ketika maknanya tidak terhingga, berarti tunduk setunduk-tunduknya kepada kebenaran yang tidak terbatas. Oke, ini ada beberapa teori ya, saya ambil contoh aja ini yang Raffi Saburi. Ibadah merupakan kegiatan menopang keintelektualan manusia. Apa sih intelektual manusia itu ditopang melalui ibadah, untuk lebih tipis lagi menyatu dengan kebenaran. Ruang ibadah mutlak untuk dijadikan tempat mengakses substansi setiap penciptaan, terutama manusia. Oke, lanjut pembagian ibadah sekarang ya. Pembagian ibadah itu ada dua, yaitu ibadah multidimensi dan ibadah ritual. Ketika kita mengatakan ritual, berarti ya secara ritual, jelas ya. Kalau multidimensi berarti yang tidak teratur. Oke, langsung. Ibadah ritual merupakan ibadah yang diikat oleh hukum-hukum tertentu dan dengan demikian membentuk disiplin normatif. Jadi semuanya kalau sudah mengatakan ritual, ini semuanya sudah terstruktur secara benar, semuanya terstruktur. Sedangkan kalau multidimensi, ini ibadah yang tidak terstruktur. Lanjut aja. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kalau ibadah ritual itu mengikat, tapi tidak ada paksaan. Islam tidak pernah memaksa umatnya untuk melakukan ibadah atau melakukan apa. Kalau multidimensi, ini tidak terikat ya. Kemudian dilandasi dengan cinta. Kemudian di antara cinta ini ada konsep-konsep. Orang itu cinta karena apa sih? Karena kebenaran, karena keindahan. Adanya keindahan sholat, keindahan zakat, adanya keridhaan, ikhlas gitu ya. Dan kemudian ada kegunaannya, manfaatnya apa sih sholat itu? Dari aspek ibadah, dari aspek manusia kepada Robnya, dari aspek psikologi, dari aspek kesehatan, semuanya. Makanya ini namanya ibadah multidimensi. Tidak usah dikaji ya ini ya. Oke, psikologi dalam ibadah diantaranya menurut Audah dan Mursa bahwasanya spirit yang memiliki iman kepada Allah dan aktivitas ibadah kepadanya merupakan indikator penting untuk menunjukkan bahwa seseorang telah berhasil meraih kesehatan mental. Jadi orang yang telah melakukan ibadah dengan kekuatan ini, dia akan mentalnya akan selamat. Kemudian James mengatakan konsep terapi yang paling bagus untuk mengobati penyakit jiwa yaitu iman kepada Allah. Orang itu semakin khusyuk maka hatinya semakin tenang gitu ya. Makanya orang itu kalau kena masalah-masalah besar rata-rata mereka khusyuk-khusyuk gitu ya. Berbeda ketika kadang-kadang kita itu pada posisi yang
enak-enak, nyaman gitu. Oke, lanjut aja. Ini zakah derajat. Bahwasanya ibadah ini merupakan kegiatan sehari-hari, fungsinya untuk membentengi kita dari gangguan jiwa. Gangguan kita itu apa saja sih? Ini dibentengi melalui ibadah. Kemudian ini, semakin dekat seseorang dengan Tuhan, maka semakin banyak ibadahnya. Dan ketika ibadahnya banyak, maka dia juga akan semakin tentram. Kita lihat aja manusia di sekitar kita, siapa yang paling tentram? Pasti dia ibadahnya juga sangat kuat. Berbeda lah ya, orang yang tentram, bahagia berbeda dengan orang yang kebanyakan uang tapi bahagia. Beda, bahagianya tentunya akan berbeda dari segi material maupun non-material. Nah, ini yang terakhir. Jadi orang dikatakan ibadahnya apa itu, esensi dari ibadah itu yaitu orang itu bisa melakukan ibadah bukan hanya semata-mata apa itu mengharapkan sesuatu kepada Allah. Jadi orang ibadah murni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang namanya esensi ibadah adalah orang itu bisa melakukan ibadah dengan setulus hati, dengan cinta. Setelah itu semuanya terselesaikan, maka akan memperoleh namanya kebahagiaan. Pasti itu ya. Kalau ibadahnya sudah khusyuk, banyak, kuat, dia akan memperoleh namanya kebahagiaan. Setelah dia bahagia, yang terakhir yaitu dia akan menjadi memperoleh atau berperilaku menjadi akhlakul karimah, akhlak yang baik. Itu sudah pasti. Jadi semakin khusus seorang, akhlaknya juga akan semakin baik. Jadi ketika orang itu tidak khusyuk, akhlaknya tidak baik, ini bukan kok mengatakan tidak khusyuk, rata-rata seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton, sudah menyimak, sudah mendengarkan. Jangan lupa ketika ada pertanyaan cantumkan di kolom komentar, nanti akan kita diskusi bersama. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.